teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas kisah epik dari salah satu pahlawan terhebat dalam sejarah mitologi kuno, Raja Gilgamesh. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang raja yang mencari keabadian? Raja yang begitu kuat hingga para dewa pun mengakui kehebatannya? Nah, dialah Gilgamesh, Raja dari kota Uruk di Mesopotamia kuno. Gilgamesh bukanlah raja biasa. Konon, dia adalah makhluk setengah dewa, 2/3 dewa, dan sepertiga manusia. Dengan kekuatan dan ketampanan yang luar biasa, Gilgamesh memerintah kotanya dengan penuh kebanggaan. Tapi sayangnya, kekuatannya yang besar membuatnya menjadi sombong dan sewenang-wenang. Para penduduk Uruk yang lelah dengan tingkah laku raja mereka berdoa kepada para dewa. Mendengar keluhan ini, para dewa menciptakan Enkidu, makhluk liar yang kekuatannya setara dengan Gilgamesh. Mereka yakin hanya Enkidu yang bisa mengimbangi kekuatan Gilgamesh. Awalnya, Gilgamesh dan Enkidu bertarung sengit. Namun pertarungan itu berakhir dengan persahabatan yang sangat erat. Enkidu berhasil mengubah Gilgamesh menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Bersama-sama, mereka menjalani berbagai petualangan heroik. Salah satu petualangan terkenal mereka adalah melawan Humbaba, raksasa penjaga hutan cedar. Meskipun berbahaya, mereka berhasil mengalahkan Humbaba. Keberhasilan ini membuat nama mereka semakin tersohor. Namun, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Para dewa merasa tersinggung dengan kesombongan mereka dan memutuskan untuk menghukum Enkidu. Jatuh sakit dan meninggal. Kematian sahabatnya membuat Gilgamesh sangat terpukul. Untuk pertama kalinya, Gilgamesh merasakan ketakutan akan kematian. Dia memutuskan untuk mencari rahasia kehidupan abadi. Perjalanannya membawanya bertemu dengan Utnapishtim, satu-satunya manusia yang diberi keabadian oleh para dewa. Utnapishtim memberi Gilgamesh sebuah ujian. Dia harus tetap terjaga selama 7 hari. Sayangnya, Gilgamesh gagal, dia tertidur. kemudian Utnapishtim memberitahunya tentang tanaman ajaib di dasar laut yang bisa membuat orang muda kembali. Gilgamesh berhasil mendapatkan tanaman itu. Tapi nasib berkata lain. Saat dia beristirahat di sebuah kolam, seekor ular mencuri dan memakan tanaman tersebut. Itulah mengapa ular bisa berganti kulit dan seolah menjadi muda kembali. Akhirnya, Gilgamesh kembali ke Uruk dengan tangan kosong. Tapi dia pulang dengan kebijaksanaan baru. Dia menyadari bahwa keabadian yang sejati terletak pada warisan yang kita tinggalkan, bukan pada hidup yang tak berkesudahan. Gilgamesh kemudian menjadi raja yang bijaksana. Dia membangun tembok kota Uruk yang megah, mengembangkan kebudayaan, dan menciptakan hukum yang adil. Namanya dikenang sepanjang masa, tidak hanya sebagai raja yang kuat, tapi juga sebagai pemimpin yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kisah Gilgamesh mengajarkan kita banyak hal tentang persahabatan yang tulus, penerimaan akan keterbatasan diri, dan bagaimana kita bisa meninggalkan warisan yang berarti. Meskipun dia tidak mendapatkan kehidupan abadi yang dia cari, namanya tetap hidup hingga saat ini melalui kisah-kisah yang dituturkan. Epos Gilgamesh adalah salah satu karya sastra tertua di dunia, ditulis dalam tulisan paku di tablet tanah liat. Kisah ini telah bertahan lebih dari 4.000 tahun. Ini membuktikan bahwa cerita yang baik, seperti nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya, akan selalu relevan sepanjang masa. Nah, teman-teman, itulah kisah tentang Raja Gilgamesh.
pahlawan legendaris dari Mesopotamia. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.